Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin dari sebelah kiri Ibu? Sebelum kita melakukan kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik ya. Nah, Ibu juga sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Nah, tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk memperkenalkan diri, dimulai dari Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama saya Eva Faradila. Kalian bisa panggil saya dengan Ibu Eva. Dan bisa dimulai dari sebelah kanan Ibu, boleh perkenalkan diri, nama, kelas, dan hobinya. Perkenalkan, saya Ameliatus Saleha dari kelas 12-2. Hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Irma Damandi Pramudita, kelas 12-2. Hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Levita Hanusaya, saya dari kelas 12-2. Saya hobinya bermain. Perkenalkan, saya Laudia Fajrianisha dari kelas 12-2. Hobi saya bermain musik. Perkenalkan, nama saya Auron Nuzul Rahma dari kelas 12-2 dan hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Keisha Naila Tanaki dari kelas 12-2. Hobi saya juga memasak. Oke, baik ya, banyak yang hobinya seni dan ada juga yang memasak lebih banyak ya. Oke, jadi Ibu jelaskan dulu ya maksud tujuan kita hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu mengikuti bimbingan kelompok. Nah, untuk bimbingan kelompok itu sendiri yaitu layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok peserta didik untuk mengatasi permasalahan yang sama secara bersama-sama. Di sini Ibu berperan sebagai ketua kelompok dan kalian di sini sebagai anggota kelompok Ibu. Oke? Dalam bimbingan kelompok ini sendiri juga terdapat beberapa asas ya. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Maksudnya di sini kalian dengan sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Yang kedua juga ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apa yang kita bicarakan sekarang, apa yang sudah kita diskusikan hanya kita saja yang tahu. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Di mana dalam diskusi ini kita sama-sama saling terbuka untuk saling sharing seperti itu ya. Apakah sudah mengerti? Oke, sudah mengerti ya. Untuk layanan ini topiknya adalah terkait tentang perencanaan karir mengenai studi lanjutan. Nah, sebelum kita masuki tahap inti, kita mengadakan kesepakatan dulu ya. Jadi kegiatan kita akan berlangsung kurang lebih 45 menit. Apakah sudah siap? Siap ya. Sebelum kita masuki tahap yang tadi, penjelasan layanan, kita harus tahu dulu nih apa sih tujuan dari bimbingan konseling kelompok kita, bimbingan kelompok kita ini. Nah, untuk tujuannya itu sendiri yaitu untuk memahami apa sih maksud atau arti dari karir dan perencanaan karir, serta bagaimana cara kita untuk merencanakan studi lanjutan setelah kalian lulus SMA nanti. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Untuk permainannya kita sebut clue. Oke, jadi nanti kalian yang mendebak apa yang sudah Ibu katakan ya. Untuk clue-nya yaitu masak. Oke, clue-nya masak. Sudah siap? Siap. Oke, jadi ceritanya 2 hari yang lalu Ibu Eva masak ayam bakar. Nah, untuk 2 hari selanjutnya Ibu Eva akan masak apa ya? Ayam bakar. Soto. Ayam. 2 hari selanjutnya Ibu Eva masak Ayam. ayam. Oke, betul. Nah, Ibu Eva sudah masak ayam. Terus selanjutnya Ibu Eva masak apa? Hari kelima Ibu Eva masak apa? Kari. Oke, betul. Siap. Tepuk tangan semua. Oke, ini sudah siap semua ya untuk mengikuti kegiatan kita hari ini? Siap. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja ya. Kita kan di sini topiknya apa tadi? Perencanaan karir mengenai studi lanjutan. Nah, berarti di sini pembahasan yang kita bahas terkait tentang karir. Nah, kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak apa itu karir? Iya, boleh. Boleh sebutkan nama? Saya Ameliatus Saleha. Kalau menurut saya, karir itu merupakan usaha jangka panjang, sesuatu yang dibangun dan
sesuatu yang dibangun dan dikerjakan setiap harinya. Oke, ada lagi? Saya? Ya. Jadi menurut saya, karir itu perjalanan kerja dan pengembangan diri seseorang. Oke, ada lagi? Saya? Oke. Ada itu proses mencapai tujuan melalui pengembangan keterampilan diri. Oke, baik. Semua jawabannya betul. Jadi, karir merupakan seperti tujuan hidup ya untuk menggapai sebuah kesuksesan. Nah, jadi kalian sudah tahu apa itu pengertian karir. Selanjutnya, Ibu mau tanya lagi nih. Untuk perencanaan karir. Nah, ada yang tahu apa itu perencanaan? Oke. Perencanaan karir itu mungkin hampir mirip kayak cita-cita, tapi Iya, betul. perencanaan karir itu lebih ke rencana atau planning persiapan seseorang untuk jenjang kedepannya itu akan seperti apa. Oke, ada lagi? Oke. Kalau menurut saya sendiri, perencanaan karir itu seperti langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan karir kita sendiri. Oke, ada lagi? Menurut saya itu perencanaan karir kayak proses terpenting dalam suatu kehidupan, di mana kita untuk menentukan masa depannya kita nih mau kemana sih, karir kita nih mau kemana. Misalnya kita kayak mau kedokteran, kita ngambil kesehatan. Oke. Jadi di sini semua jawabannya udah betul. Kalian sudah tahu ya, sudah paham apa itu karir, apa itu perencanaan karir. Nah, setelah kalian sudah tahu nih, pastinya kalian nanti bakal melanjutkan ke studi lanjutan ya, ke perguruan tinggi. Nah, ada tahu nggak perguruan tinggi itu apa? Saya. Oke. Itu tuh kayak lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi setelah sekolah menengah. Oke, betul. Tepuk tangan buat temannya. Nah, perguruan tinggi tadi udah dikasih tahu nih, udah dijelasin sama temannya. Di Indonesia itu sendiri ada berapa sih perguruan tinggi? Ya? Oke, betul. Apa aja? Ya? Universitas. Apalagi? Institut. Apalagi? Politeknik. Apalagi? Sekolah tinggi. Apalagi? Akademi. Oke, betul. Jadi perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu ada 5 ya, universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan akademi. Untuk universitas itu sendiri, dia fokus kepada pendidikan akademik dan riset di berbagai bidang ilmu. Untuk perguruan tinggi ini ada 2 ya, ada yang jalurnya PTN, ada juga yang jalurnya PTS. Maksudnya ada yang perguruan tinggi negeri dan ada juga perguruan tinggi swasta. Nah, untuk universitas ini juga di Indonesia itu ada beberapa universitas unggulan. Ya, misalnya kalian ingin melanjutkan ke universitas yang memiliki pendidikan yang kualitasnya lebih baik ya, itu kalian nanti bisa masuk ke Universitas Indonesia atau misalnya kita sebutnya dengan UI. Akan tetapi kalau misalnya kalian nih mau cari yang kampusnya yang terbesar di Indonesia, nah kalian bisa masuk ke UGM. Selanjutnya kalau misalnya kalian lebih mau ke bidang kesehatannya, untuk kampus unggulan yang ada di Indonesia itu ada namanya Universitas Airlangga. Yang kedua ada institut. Nah, kalau institut ini dia fokusnya kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, itu kalau misalnya kalian mau yang bergerak pada bidang sains atau misalnya teknologi, itu nanti kalian bisa ke Institut Teknologi Bandung atau misalnya ITB. Tapi kalau misalnya kalian mau ke yang lebih ke bidangnya pertanian, misalnya kalian ada orang tua atau pengalaman, nah kalian mau masuk ke bidang pertanian, nanti kalian bisa masuk ke ITB ya, Institut Pertanian Bogor. Nah itu dia lebih fokus kepada pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Ini merupakan salah satu yang unggulannya. Yang ketiga itu ada namanya politeknik. Kalau di sini dia lebih mengutamakan praktiknya dibandingkan teori. Jadi setelah lulus mereka sudah siap untuk bekerja. Misalnya kalau politeknik yang ada di Samarinda ini saat ini ada Polnes. Ya udah tahu ya Polnes ya, tahu ya. Setelah itu ada juga namanya sekolah tinggi. Nah, kalau sekolah tinggi ini dia program studinya itu hanya ada satu bidang saja. Jadi di antara yang lain-lainnya ini sekolah tinggi itu dia ruang lingkupnya lebih kecil lagi daripada universitas dan institut ataupun politeknik. Itu ya. Yang selanjutnya juga ada namanya akademi. Kalau akademi ini dia fokus pendidikannya kepada kejuruan atau bidang kerja. Misalnya kalian mau ambilnya yang terfokus pada satu jurusan saja. Misalnya kalian mau ambil kesehatan, mungkin kalian nanti bisa ambil ke akademi kesehatan. Misalnya kalian ingin menjadi TNI ya atau misalnya apa segala macam, nanti kalian bisa masuk ke akademi militernya. Seperti itu ya. Kira-kira dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup? Oke, cukup. Nah, untuk penugasannya, silakan siapkan kertas dan pulpennya.
silahkan membuat mapping karir. Nah, untuk mapping karir itu sendiri, rencana kalian setelah lulus SMA ini kalian mau jadi apa, mau ingin seperti apa? Ya, silahkan ditulis di buku kalian. Saya kasih waktu sekitar 5 menit saja ya. Ayah, boleh silahkan ditulis. Studi lanjutan kamu setelah lulus SMA. Misalnya ingin jadi apa, pengen bagaimana, kalau misalnya bekerja, pengen bekerja di mana, bagaimana nanti setelah bekerja, misalnya ada hal-hal yang ingin dibeli atau misalnya ingin dicapai. Nah, itu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sudah semua? Sudah semua ya? Oke, kalau gitu Ibu mau minta satu perwakilan untuk Aura untuk membacakan mapping karirnya nanti bagaimana. Boleh berdiri? Oke. Jadi setelah saya lulus SMA, saya akan lanjut ke Universitas Mula Warman untuk mengambil fakultas kedokteran, dan saya mau bekerja di rumah sakit dan membantu orang yang membutuhkan. Oke, tepuk tangan untuk Aura. Oke, ada lagi yang ingin membacakan? Satu lagi ya, Ibu acak deh atas nama Luvita. Oke, ayo silakan berdiri. Setelah SMA, saya ingin masuk kuliah di Institut Teknologi Bandung dengan fakultas TK, di mana itu bagian komputasi. Saya ingin menjadi cyber security, di mana dia bakal kerja seperti di PT Freeport, sama itu ada bagian IT-nya. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, baik. Setelah kalian sudah mengetahui apa itu karir, perencanaan, perguruan tinggi, dan kalian sudah mampu membuat mapping karir, kira-kira pengalaman apa yang sudah kalian dapatkan dari bimbingan kelompok kita hari ini? Pengalaman yang saya dapatkan kali ini, saya jadi dapat lebih mengetahui di mana apa sih itu universitas, institut, akademi, sekolah tinggi, itu perbedaannya apa saja, dan saya lebih mengetahui apa itu karir, perencanaan karir, dan beberapa saya nggak kebingungan lagi nih kemana saya bakal karirnya kemana. Dan jadi saya jadi kayak nggak jauh lebih bingung gitu. Kesimpulannya kayak apa ya, saya jauh lebih paham sekarang daripada yang lalu, di mana saya mau ke karir kedepannya seperti apa. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, jadi kesimpulannya di sini kalian di sini sudah paham semua ya terkait tentang perencanaan karir, studi lanjutan setelah kalian nanti lulus SMA. Nah, apalagi kan kalian nanti udah kelas 12 ya. Kelas 12 itu kan tahap paling awal kalian itu yang dilakukan untuk memilih studi lanjutan. Jadi, studi lanjutan itu adalah yang mempengaruhi atau yang menjadi dasar supaya kalian itu dapat mencapai kesuksesan nanti. Cita-cita kalian nanti ke depannya seperti apa. Betul? Oke, nah setelah ini Ibu akan membagikan lembar evaluasi ya. Jadi nanti mohon diisi nama kelas, hari, topik materi layanan, nama pemberi layanan. Oke, boleh silakan dibagikan kepada temannya. Oke, silakan diisi. Iya? Ini dicentang aja kan? Iya, dicentang aja. Oke, sudah semua? Sudah, oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh sebelah kanan Ibu. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa secara masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa. Oke, baik, terima kasih Ibu ucapkan atas partisipasi kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Ibu mau hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.